Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil hakim, al jawadil karim, al azizir rahim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fataras samawati wal arda bi qudratihi wa dabbaral umura fid dharain bi hikmatihi. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi fattariqu ilaihi wadihun lil qasidin wad dalilu alaihi laihun lin nadirin walakinallaha yadillu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua MWC NU Kecamatan Pasian, Kiai Abdul Rasad SPDI. Yang saya hormati Ketua LDNU Kecamatan Pasian, Kiai Munasir SPDI. Yang saya hormati Ketua GP Ansor Kecamatan Pasian, Ustadz Muhammad Bakir SPD, dan seluruh jemaah yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari yang penuh bahagia ini, 1 Ramadan 1443 Hijriah, saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdikan sebagian nikmat yang telah diberikannya kepada saya melalui salah satu program LDNU Kecamatan Pasian, yaitu kajian keagamaan yang dilaksanakan setiap 15 hari sekali. Mudah-mudahan program ini dan kehadiran saya di tempat ini memberikan manfaat kepada umat dan memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan dan kebaikan bangsa dan negara kita yang sama-sama cintai ini. Jemaah yang saya hormati dan saya takzimi, kemuliaan keimanan merupakan salah satu nikmat agung yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena kemuliaan keimanan tidak seperti kemuliaan nikmat lainnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Kemuliaan keimanan hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dicintainya. Sementara kemuliaan nikmat yang lainnya seperti kemuliaan nikmat harta, jabatan, kekuatan fisik dan ilmu pengetahuan diberikan oleh Allah kepada hamba yang dicintainya, juga kepada hamba yang tidak dicintainya. Kita sama-sama tahu dan sama-sama mendengar dan sama-sama menyaksikan cukup banyak orang yang tidak dicintai Allah dalam sejarah, tetapi mereka juga diberi nikmat kemuliaan harta seperti halnya Qarun. Juga Fir'aun, orang yang dilaknat Allah, diberikan kemuliaan nikmat jabatan. Begitu juga Dajjal, makhluk Allah yang pada saatnya nanti akan mengatur dan menguasai dunia dari bumi Yerusalem menggunakan pendekatan kebohongan dan penindasan. Diberi kenikmatan kekuatan fisik. Begitu juga ilmu pengetahuan juga diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintainya, orang yang tidak dicintainya, termasuk orang-orang yang saat ini melakukan berbagai provokasi demi provokasi, melalui berbagai penindasan untuk mencapai ambisinya pada tataran dunia global. Mereka menggunakan ilmu pengetahuannya. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana beliau menyampaikan kepada kita semua, wa innallaha yu'tid dunya ma yuhibbu wa man la yuhibbu wa la
yu'til imana illa may yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat duniawi, baik itu nikmat harta, kekuasaan, kekuatan fisik, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang sama sekali tidak dicintainya. Dan Allah tidak pernah dan tidak akan pernah memberikan nikmat iman kecuali kepada orang yang dicintainya. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang hari ini merasakan nikmat iman tersebut patut bersyukur atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam kehidupan manusia ketika diibaratkan dalam kehidupan tumbuh-tumbuhan, posisinya seperti akar. Ketika akar sebuah tumbuhan bagus, sehat, tentu bagian batang, ranting, daun dan buahnya akan bagus, bahkan harum. Tapi ketika akar sebuah pohon sudah mati, tentu pohonnya akan kering, ranting-rantingnya akan patah, daun-daunnya akan berguguran, bahkan buahnya akan bau dan membusuk. Begitu juga kehidupan manusia, ketika imannya bagus, insya Allah semua perilakunya yang ditimbulkan oleh tangannya, lidahnya, kakinya, dan semua anggota tubuhnya akan bagus dan harum. Tetapi ketika di dalam diri manusia imannya sudah mati, maka seluruh perilaku yang ditimbulkan oleh dirinya akan busuk dan bau. Maka tidak heran ketika setan, musuh kita bersama, menyasar dan menargetkan iman kita dalam setiap visi dan misinya sampai kita terpisah dari roh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan mendapat nikmat kumul iman dan mampu mempertahankannya sampai saatnya kita bertemu Tuhan. Hadirin jamaah yang saya hormati, ketika kita membaca Al-Quran, kita sering menemukan akar kata iman diikuti oleh kata-kata yang ketika kita membaca Al-Quran, kita sering menemukan bersandingnya 3 kata, yaitu kata iman, as-salatu, dan az-zakatu. Dan ketika kita membaca literatur hadis, kita sering menemukan kata iman bersanding dengan kata as-siyam atau as-saum dan kata al-maghfirah. Ini menunjukkan bahwa ketersandingan tersebut mempunyai relevansi, mempunyai kaitan sangat erat. Sebagai salah satu bukti ketersandingan tersebut, saya ingin mengutip sebuah hadis. Yang hadis ini sering kita mendengar dan sering kita baca. Dan mudah-mudahan kita tidak pernah bosan untuk membaca dan mendengarnya. Karena ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Di mana beliau berkata, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara." Dalam penerjemahan secara bebas, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena didasarkan pada iman kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah, maka orang tersebut mendapat ampunan atas segala dosa-dosanya yang telah dilakukan dan akan dilakukan, baik dosa itu dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Hadis ini pada satu sisi memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang mengaku dirinya iman tetapi tidak berpuasa, maka sesungguhnya keimanan tersebut perlu dipertanyakan oleh kita. Bahkan kita perlu mengingkari keberadaannya. Dan ini diperkuat oleh sebuah hadis. Yang hadis ini saya pernah temukan di dalam karya Imam Al-Ghazali yang ditulis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nabi Muhammad SAW bersabda, "As-shaumu nisful sabri."
berpuasa adalah separuh bagian dari kesabaran. Jadi kalau ada orang mengatakan saya bersabar, tetapi dia tidak berpuasa, maka separuh klaimnya telah tidak ada, sehingga kita patut meragukan klaim kesabaran tersebut. Di hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sabru nisful iman. Kesabaran adalah separuh bagian dari iman. Ketika orang mengatakan dan mengklaim dirinya sebagai orang yang beriman, tetapi dia tidak bersabar terhadap kehidupan termasuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya klaim keimanan tersebut patut kita ragukan keberadaannya. Dan dari dua hadis ini, Imam Al-Ghazali berkesimpulan dan berkata bahwa sesungguhnya berpuasa adalah seperempat bagian dari iman. Sehingga kalau ada orang mengatakan saya beriman tetapi dia tidak melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, maka sesungguhnya orang tersebut sedang berbohong terhadap keimanannya. Karena seperempat keimanan yang dia klaim sesungguhnya tidak pernah ada, karena telah tidak melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Yang selanjutnya, hadis yang telah saya sampaikan berkaitan dengan puasa, iman dan ampunan Allah ini menunjukkan bahwa puasa yang didasarkan kepada keimanan ini akan memberikan kita sebuah manfaat besar, memberikan kita sebuah pahala besar, yaitu ampunan dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tetapi puasa yang tidak didasarkan kepada keimanan, maka orang tersebut hanya mendapatkan manfaat lahir dari puasa yang dilakukannya dan tidak akan mendapat pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup banyak orang di luar kita melaksanakan puasa karena mereka sadar bahwa cukup banyak manfaat kesehatan yang bisa didapat dari berpuasa. Tetapi secara batin secara syar'i mereka tidak mendapatkan pahala dari puasa yang dilakukannya karena dia tidak didasarkan kepada keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya kadang mengibaratkan orang yang berpuasa tanpa didasarkan pada keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia seperti orang kaya raya yang di tangannya memegang uang sebanyak-banyaknya tanpa dia sadar atau mungkin tanpa dia tahu bahwa uang yang ada di genggamannya adalah uang palsu, sehingga ketika dia pergi ke pasar untuk membeli apa yang dibutuhkannya, tidak satu orang pun dapat menerima uang yang dimilikinya, sehingga dia tidak dapat mengambil manfaat dari uang palsu yang cukup banyak yang ada di tangannya. Begitulah orang yang melakukan sebuah ibadah tapi tidak didasarkan kepada keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang saya hormati, ketika ada orang melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan khususnya, maka orang tersebut akan mengalami dan menemukan 3 pengalaman. Ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa khususnya pada bulan Ramadan, maka orang tersebut akan mengalami dan menemukan 3 pengalaman sosial yang sangat berharga dalam hidupnya. Pertama, orang itu akan bertemu dengan rasa lapar. Yang kedua, orang tersebut akan bertemu dengan rasa haus. Ketiga, orang tersebut akan bertemu dengan tubuh yang lemah. Sehingga dengan 3 pengalaman yang ditemuinya melalui berpuasa, diharapkan orang tersebut akan muncul kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungannya, terutama terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya yang kebetulan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya lebih berteman dengan rasa lapar.
lebih berteman dengan rasa haus, dan lebih bertemu dengan berbagai kelemahan dalam segala urusannya. Dengan berpuasa diharapkan orang yang sebelumnya tidak pernah lapar akan peduli terhadap orang-orang yang lapar. Dengan berpuasa, orang yang sebelumnya tidak pernah merasakan haus karena di dalam kulkasnya sudah tersedia bermacam jenis minuman dan jus, dia akan peduli terhadap orang-orang yang di sekitarnya sedang haus. Orang yang selama ini gagah berani karena terlalu baik, karena orang yang selama ini gagah berani kuat karena di dalam tubuhnya banyak mengandung gizi, sehingga kadang dia sombong terhadap makhluk Allah yang lainnya. Diharapkan dengan berpuasa dia sadar bagaimana ketika orang lemah menjalani hidupnya, sehingga muncul keterpanggilan untuk membantu yang lemah. Ini mengingatkan saya terhadap sebuah hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana sesungguhnya berpuasa adalah pintu masuk ibadah yang lainnya. Nabi bersabda, likulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaum. Setiap segala sesuatu mempunyai pintu masuk, dan pintu masuk ibadah adalah berpuasa. Baik ibadah yang bersifat hukukul azami maupun ibadah yang bersifat hukukullah. Mudah-mudahan pada kesempatan Ramadan tahun ini kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya secara sempurna, sehingga pada saat Ramadan ini telah tiada dan meninggalkan kita, maka bersama kepergiannya akan tidak ada lagi dosa-dosa yang membebani diri kita. Kalau dengan sebab atau barokah mulianya bulan Ramadan, kalau dengan sebab dan mulianya puasa yang kita laksanakan pada bulan Ramadan yang didasarkan kepada keimanan dan pengharapan terhadap pahala Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kesempatan yang sangat saat ini bisa memberikan manfaat yang besar-besarnya kepada kita semua, khususnya kepada diri saya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.